Tuhan, Kau memberikan kami pengertian dalam segala sesuatu. Terlebih Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, kami membutuhkan untuk kami mengerti, untuk kami boleh mengenal Engkau sebagai yang kudus dan yang benar dari Israel. Urapi setiap kami, beri kami hikmat yang daripadamu Tuhan. Engkau beri kami pencerahan terus menerus, dan kami mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan share apakah manusia itu mungkin seperti yang lalu saya pernah berikan, ada ayat-ayat yang akan saya ulang pada waktu itu ya. Pada waktu yang lalu saya ulang hari ini. Kita lihat Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau kita lihat naga besar itu, naganya besar, ular tua, ular sudah tua itu pengalamannya banyak ya. Karena pengalamannya banyak disebut si ular tua. Karena pengalaman dia waktu manusia pertama ditipu oleh si ular ini. Nah sekarang sudah berapa ribu tahun yang lalu ya. Nah itu kita katakan si ular tua, si penipu ya. Yang menyesatkan, tidak menyesatkan manusia pertama saja tetapi seluruh dunia. Yang menyesatkan seluruh dunia siapa? Si ular tua. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita tahu di bumi ini penuh dengan roh-roh jahat karena pemberontakan yang oleh malaikat itu membawa sepertiga semuanya diturunkan ke bawah oleh Tuhan ya. Nah sekarang kalau kita lihat manusia pertama itu tertipu, terpikat dengan perkataan manis. Hawa itu terpikat dengan perkataan manis dari si penipu, dari si ular untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah dia itu mengikuti aja ya, karena apa? Karena perkataan yang manis. Hati-hati di akhir zaman ini. Banyak perkataan-perkataan manis yang kita sendiri tidak bisa mendeteksi maksud dan arah tujuan daripada perkataan itu. Makanya kita perlu senantiasa kita connect dengan roh Tuhan gitu ya. Tuhan ini orang ngomong bener tangga. Apalagi kalau kita diajak kerjasama dalam usaha gitu ya. Nah kita harus benar-benar berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Supaya kita nih jangan ketipu. Saya banyak kali tertipu sama perasaan saya. 2 kali saudara. 2 kali kalau nggak salah. Kali orang datang, dia ngomong manis cuma karena saya tuh iya ya kasihan, karena saya percaya omongan dia, tertipulah saya. Orang itu mengambil uang yang di toko. Sekali lagi, udah berapa tahun kemudian, begitu lagi saudara. Karena apa? Karena ketipu sama perasaan saya. Kasihan lihat orang itu, dia yang ngomong pakai bahasa Inggris seolah-olah nggak bisa ini itu, dia kasih tahu uangnya, dia ini itu pokoknya akhirnya saya ketipu. Sekali lagi ketipu, sekali pertama kali dimarahin sama suami, memang saya ini termasuk orang yang cepat percaya gitu ya. Yang kedua suami saya sudah tidak marah lagi, udahlah pikiran udah terjadi nggak bisa balik lagi. Nah saya tertipu karena mendengarkan ucapan manis. Hati-hati sekali ya. Nah, pada waktu iblis setelah memberontak, keadaan manusia itu jatuh. Waktu iblis pertama kali sudah memberontak itu, kita kalau lihat di Ayub 1 ayat 7. Kita lihat Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis waktu iblis memberontakkan, dia turunkan ke bumi. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi si iblis itu ngelilingi dan menjelajah bumi. Kalau kita pikirkan, kalau kita ingat seperti 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Saya ingatnya ini, 1 Petrus 5.
sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini ucapan pada setiap kita. Lawanmu itu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Betapa kita di akhir ini kita harus senantiasa kontak sama Tuhan Roh Kudus. Karena apa? Kadang-kadang kita nih hanyut dengan perkataan manis, hanyut dengan sikap orang yang manis gitu ya, hanyut sukanya. Kan kita namanya manusia tuh suka lihat dari penampilan gitu ya. Oh ini kelihatannya baik, orangnya ini, oh ini dia, ya ketipulah ya. Nah seperti orang Israel yang ketipu Gibeon itu ya. Nah dia itu mencari orang yang dapat ditelannya. Ini modelnya, kelemahannya apa? Ditelan. Istilahnya kena tipu, seperti saya kena tipu gitu ya. Tapi tidak akan pernah terjadi lagi. Pokoknya saya benar-benar waktu itu merupakan sesuatu yang harus saya lewati gitu ya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah dia keliling-keliling. Nah itu tuh orang yang kalau kita tahu, orang kalau sudah disesatkan percaya sama omongan si jahat itu, hatinya mulai tidak puas. Menjelajah, oh ini gini, oh ini gini. Saya udah dapat ini, kepengen yang ini. Udah pengen yang ini, kepengen lagi yang ini. Mengembara, persis kayak si ular itu, keliling mencari mangsa untuk ditelan. Ya. Nah, kalau kita tahu, kita harus berhati-hati dengan perkataan, baik kita mengucapkan atau apa, hati-hati. Nah kita ini harus senantiasa mengucap syukur. Sebab kalau istilahnya kalau orang yang tidak puas itu sampai kapanpun keinginannya tuh kan terus kepengen gitu, kepengen namanya keinginan ya, itu sama aja si malaikat kepengen naik terus sampai kapanpun pengen menyamai yang maha tinggi gitu ya. Nah kita juga harus ingat ya bahwa benar-benar namanya roh jahat setelah diusir berjalan keliling. Jadi dia tidak punya tempat perhentian. Coba kita lihat Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi kalau kita lihat orang yang didoakan pelepasan gitu ya, keluar dari manusia rohnya ya, roh jahatnya itu keluar, ia pun mengembara, roh jahat itu pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus cari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi si roh jahat itu tidak mendapati tempat perhentian, jadi tidak punya tempat perhentian. Nah, kita harus hati-hati. Kita sebagai manusia, Tuhan bekerja itu, Tuhan juga punya hari perhentian. Kita juga harus punya namanya waktu perhentian. Waktu perhentiannya bagaimana? Nah, kita ini harus punya waktu di mana pikiran kita, hati kita fokus sama Tuhan. Benar-benar. Coba kalau saya aja kalau sibuk dari pagi ngerjain ini, nanti sudah ini itu, terus enggak kelar-kelar saudara. Benar. Tambah dilakonin, tambah ada ini. Hati-hati. Kita harus punya tempat perhentian, punya waktu perhentian kita dengan Tuhan gitu ya. Benar-benar kita harus waspada. Kita lihat ayat 44. Lalu ia berkata, ini si roh jahat itu, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Kan dia kan diusir waktu diusir, pergi. Maka pergilah ia dan kembali dia mendapati rumah itu kosong, rumahnya kosong, bersih, tersapu dan rapih teratur. Setiap orang tidak boleh mengkosong dirinya. Saya pernah dengar tentang ini, apa ya? Bedanya semedi sama berdiam diri atau apa pokoknya gitu ya. Kalau yang namanya mengosongkan pikiran itu tidak boleh, karena akan ada roh-roh lain bisa masuk. Tapi kalau kita
berdiam diri. Kita bukannya berdiam diri gini, tapi kita minta roh Tuhan terus. Roh Tuhan masuk, itu yang boleh. Mengosongkan nggak boleh. Sama aja orang yang ngelamun. Orang kalau ngelamun, kalau kita lihat anak kecil kan suka gini, diem aja, nggak fokus, tapi ngelamun. Nah itu kosong. Jadi kita senantiasa, namanya kita ini manusia roh. Tuhan menempatkan rohnya di dalam diri kita. Kita ini harus senantiasa mengisi roh kita dengan apa yang dari Tuhan, apa yang dari Tuhan. Kita harus ngisi, jangan sampai kosong. Kalau kosong, mengembaralah kemana-mana. Bahaya ya. Terus kita lihat, maka pergilah ia dan dapat rumah itu kosong, bersih, tersapu dan teratur. Terus lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Misalnya satu roh diusir keluar, tapi kalau orangnya tidak ngisi dirinya sendiri, tidak bertobat dan tidak berbalik, tambah 7, 8 roh masuk. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kita benar-benar harus berdoa untuk bangsa dan negara kita khususnya ya, karena banyak orang-orang yang mengembara ke sana kemari. Geng motor itu mengembara ke sana kemari, coret-coret kemana-mana. Terus lihat orang mendadak hatinya tidak suka, lalu melakukan tindak kekerasan. Itu benar-benar kita harus menyadari, Tuhan, biarlah Tuhan melawat negara kita, kota kita, supaya orang-orang yang mengembara kian kemari, nggak punya tempat perhentian itu benar-benar ditangkap oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat roh-roh jahat itu baru memperoleh perhentian sementara. Caranya gimana? Roh Tuhan menginginkan roh kita kan, dia cemburu kalau roh kita menyembah yang lain, Tuhan. Setan mikir ini paling enak, yang dimasuki oleh setan itu adalah manusia. Jadi setan itu pengennya merasuk manusia, supaya apa? Karena setan itu tahu Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Segambar dan serupa dengan dia, dan dikasih otoritas di Kejadian. Saya nggak buka ya supaya cepat. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas kepada manusia. Tapi karena manusia itu jatuh, jadi dia diambil sama si jahat. Ambil sama si jahat. Nah, tapi Tuhan udah punya rencana, nanti keturunanmu itu akan menginjak kepalamu. Nah, itu dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tahu, waduh, manusia ini disayang sama Tuhan. Disayang sama Tuhan, Tuhan kasih rencana ini dan itu, maka mulailah setan ini merencanakan supaya jangan sampai manusia itu mempunyai yang dahsyat. Kita tahu Tuhan itu roh, manusia itu roh, si setan juga roh. Nah, si setan ini berusaha merasuki manusia. Ketika manusia dirasuki, ketika manusia itu disesatkan. Kemarin saya mendapatkan satu lagu kiriman lagu dari seseorang, judulnya Maaf Kata. Saya pikir saya nggak bisa buat mengkonfrontir orang itu, ya nggak. Tapi ayatnya di mana? Arti tunggu enak. Ayatnya di mana gitu ya? Itu jadi saya pikir, waduh, penyesatan itu saudara, benar-benar penyesatan itu ya, membuat kalau kita lihat aja gini ya, pemusik kalau kita lihat musik, makin dia tingkat tinggi ya, mulai dia kepengen lagi dan pengen terkenal. Hati-hati kalau kita harus selalu mengingat bahwa semua dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kalau dibiarkan sama dunia itu untuk makin tinggi, saudara ngerti kan manusia siapa yang pengen tinggi lebih dari Tuhan? Ada kan
Nah, itu yang dirasuk itu punya perasaan seperti itu, punya keinginan yang seperti itu ya. Jadi dia mengembara. Nah, kalau kita tahu ya, roh jahat ingin memperoleh tempat perhentian. Paling enak perhentiannya itu manusia bagi roh jahat, karena bisa diperalat. Manusia begitu diperalat, begitu disesatkan, dia itu manusia yang kena rasukan itu pasti akan merusak manusia lainnya. Itu perlu kita doakan, benar-benar ya. Selalu ada hal-hal yang tidak baik ada pada manusia, pasti ada sesuatu di manusia itu. Cobalah kalau kita renungkannya, saya nggak bisa cerita banyak-banyak. Nah, Tuhan itu menginginkan manusia itu mengalami perhentian. Perhentiannya apa? Perhentiannya yang sejati, yaitu bersama Tuhan. Tuhan pengen manusia itu menerima penghentian. Kalau manusia sudah mengalami, mempunyai tempat perhentian, manusia itu akan menyadari bahwa daripada dia mengembara ke sana kemari, dia lebih suka rest in Lord. Jadi dia itu benar-benar nyaman sama Tuhan, aman dengan Tuhan, dan percaya sama Tuhan bahwa di dalam perhentian Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Cuma sulitnya manusia itu punya keinginan, punya free will gitu ya. Jadi kepengen ini, kepengen itu. Makanya Tuhan katakan, kamu lebih baik istirahat di dalam aku, kata Tuhan. Jadi kita ini perlu ada di dalam Tuhan. Ya, seperti tadi Luki ngomong ya, melekat sama Tuhan senantiasa, karena satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa kita itu hanya Tuhan, hanya roh Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita tidak menginginkan apa-apa. Ya, 8:20. Nah, kita lihat ya, di dalam Mazmur 132. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Zaman dulu itu Sion itu sebagai pusat pemerintahan, yaitu Yerusalem ya. Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Terus 14. Inilah tempat perhentianku, kata Tuhan. Di Sion, Tuhan kepengen punya tempat perhentian selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi yang dimaksud itu Sion surgawi. Sion surgawi itu Tuhan menghendaki. Tuhan kepengen diam. Diam di mana? Diam di manusia. Jadi berebut tuh si setan pengen manusia untuk dirasuki. Tuhan juga mengingini manusia untuk Tuhan saja yang diam. Bukan keinginan, bukan segala sesuatu kehendak dewek, kehendak sendiri gitu ya. Tapi Tuhan pengen supaya Tuhan yang ada, diam. Jadi kita nih kalau kita percaya sama Tuhan, tidak sekedar saya mau dibaptis, saya percaya, stop, berhenti sampai situ. Enggak. Kita harus, setelah kita percaya, ada perbuatan-perbuatan yang harus kita tunjukkan untuk kita menyatakan dengan perbuatan-perbuatan kita itu iman kita bisa disempurnakan. Seperti Abraham, imannya disempurnakan karena perbuatannya itu. Nah, kita kalau lihat ini ya, Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Itu Yerusalem, itu Sion ya. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Kota Allah yang hidup, Sion surgawi ya. Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah ya. Kita tahu bahwa kita setelah kita mempunyai iman yang terus-menerus disertai dengan perbuatan-perbuatan supaya iman itu jadi sempurna, seperti Yakobus 2 ayat 22. Coba lihat Yakobus 2. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Kita kalau cuma ngomong iman, ya saya percaya sama Tuhan, tapi perbuatannya itu
tidak sesuai dengan iman kita. Seperti tadi buah dilihat dari hasilnya, kita tuh dicangkokkan oleh Tuhan. Kita melekat sama Tuhan, kita harus mempunyai buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi setelah kita bertobat, kita percaya, kita harus menjadikan Yesus itu Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus itu menjadi Kristus di dalam hati kita. Kuduskan Dia di hatimu sebagai Kristus dan Tuhan dan Rajamu. Jadi kita harus sampai terus menerus gitu. Nah, kalau kita tahu ya, iblis itu kan seperti yang lalu saya pernah katakan, iblis itu ingin menjadi yang maha kuasa, ingin menyamai yang maha kuasa. Kita tahu iblis diciptakan sebagai malaikat yang berkedudukan tinggi. Kita lihat Yesaya 28. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, dan di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Luar biasa sekali. Namanya kerub Lucifer ini ya, dia tuh bisa jalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya sebelum dia jatuh. Tapi lama-lama dia itu mulai mencari-cari. Coba kita lihat ayat 15. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Akhirnya dia lihat, wah, saya cuma kurang sedikit aja dari Tuhan saya, dari Allah gitu ya. Jadi dia pengen menyamai Allah, maka jatuhlah dia. Saya akan cepat. Yesaya 14 ayat 12-14 seperti yang lalu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, si jahat itu mengalahkan bangsa-bangsa. Setan itu jatuh ke bumi, mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa itu dikuasai oleh si jahat sampai banyak orang boleh bertobat. Maka dari itu kita harus menyadari kesombongan, kecurangan yang ada pada setan itu membuat dia jatuh. Yang ada pada malaikat itu membuat dia jatuh. Kenapa? Mengalahkan bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu harus senantiasa didoakan. Kenapa? Karena perubahan terjadi karena kepala negara. Kita harus mendoakan kepala negara yang akan datang. Terus menerus didoakan. Jangan sampai dia dirasuki. Jangan sampai dia dimasuki oleh si jahat. Dikuasai oleh si jahat. Karena perubahan yang baik terjadi kalau kita benar-benar mendoakan akan pemimpin-pemimpin kita. Mazmur 8 ayat 5 sampai 7 ini, Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apa manusia? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tuhan itu sayang sama kita ya. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi rencana Allah itu tidak pernah gagal. 1 Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Ya, kejatuhan daripada manusia. Manusia itu kehilangan otoritasnya. Kita lihat, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita berasal dari Allah. Dunia berada di bawah kuasa si jahat. Terus 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Dunia di bawah kuasa si jahat. Kita asalnya dari Allah. Kita kehilangan, tapi anak Allah telah datang. Mengaruniakan pengertian kepada kita. Benar-benar kita harus mempunyai pengertian. Pengertian apa? Untuk kenal Dia dengan benar.
telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Itu kita harus ada di dalam Dia. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau kita punya Yesus, kita punya Allah yang benar, kita ada di dalam Dia, kita bisa res di dalam Tuhan, dan hidup yang kekal itu kita miliki. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa pengertian, satu ayat yang selalu saya ingat ya, orang yang tidak mempunyai pengertian itu sama saja dengan hewan yang dibinasakan. Seperti firman-Nya ada di mana, lupa saya. Ya, itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan berkati. Saudara, kalau ditanya apakah manusia adalah ciptaan Tuhan yang amat luar biasa, diberikan di dalam dunia untuk berbuah. Ya, kalau kita mendengar hari ini ada 2 session yang kita dengar, kita tahu bahwa sebenarnya tujuan daripada Tuhan menempatkan saudara dan saya di dalam dunia ini supaya harus berbuah dan dapat dinikmati. Saudara, sebenarnya itu yang Tuhan rindukan, tapi kenapa sih? Saudara tahu ya, kalau ada buah, ini pohon sudah berbuah nih. Ya. Lalu tiba-tiba buahnya kelihatan bagus. Pernah nggak saudara melihat dan pernah mendapati gitu ya? Terutama itu yang saya sering lihat adalah mangga. Luarnya bagus ya, baunya harum banget. Tapi pada saat dibuka busuk, banyak uletnya. Nah, lalu kalau saya lihat di Google, kenapa ya itu buah bisa seperti itu? Ternyata saudara tahu, saat pohon itu mulai ada bunganya ya, lalu dibuahi, sebelum menjadi buah itu sudah ada benih-benih ulet yang dimasukkan. Jadi pada saat menjadi buah itu dia mulai bertumbuh di dalam kehidupan buah itu. Sampai masak ya dalamnya jelek saudara. Karena sudah mulai disuntikin sama yang namanya ulat-ulat itu. Saudara, itu sebenarnya apa yang disampaikan ini nyambung saudara. Jadi iblis begitu jatuh ke dalam dunia ini karena melakukan kesombongan dan melakukan kerinduan untuk menjadi Tuhan. Dibuang dan dikatakan mereka melakukan perkara-perkara untuk siapa? Mempengaruhi bangsa-bangsa dikatakan. Jadi itulah, termasuk saudara dan saya ini kan salah satu suku bangsa Indonesia ya. Jadi belajar hari ini waspada. Karena iblis tidak tinggal diam, dikatakan seperti singa mengaum-ngaum kepada siapapun yang bisa dilalapnya, yang bisa ditangkapnya. Belajar saudara hari-hari ini, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Berbuah yang dapat dinikmati oleh sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, lepaskan kami daripada segala kesombongan kami Tuhan. Lepaskan kami untuk selalu merasa diri kami lebih dari yang lain. Bapa, kami sangat merindukan untuk kami boleh berbuah. Dan kami mengerti kami diciptakan untuk berbuah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh sekitar kami. Saat ini kami tetap mau berdoa Tuhan untuk detik-detik saat ini. Sekarang sudah tanggal 18 Tuhan. Besok tanggal 19 dan tanggal 20 adalah hari penentuan Tuhan.
di mana pemerintahan kami mengalami suatu peralihan Tuhan. Bahwa pemimpin kami yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya Tuhan akan meletakkan akan jabatannya dan dipegang oleh Bapak Presiden kami yang baru. Kami berdoa detik-detik ini Tuhan, Kau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami yang akan meletakkan jabatannya untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai tuntas Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin presiden kami yang akan dilantik. Engkau berikan hikmat, marifat untuk dapat menentukan menteri-menteri yang pas di hatimu, untuk meneruskan akan segala sesuatu yang harus dijalankan. Kami doakan untuk bangsa ini 5 tahun ke depan. Kami mau Tuhan mengawal akan semua janjimu. Janjimu mengatakan bahwa 5 tahun ke depan tetap aman, tetap baik. Sekalipun ada resesi, tapi tetap kami dapat survive di dalam menghadapi segala-galanya. Bapa yang di surga, kami mau mengawal akan 5 tahun ke depan akan janjimu ini. Untuk menjadi kenyataan bagi setiap suku bangsa di Indonesia. Dan termasuk kami sebagai anak-anakmu. Biarlah kami boleh menikmati apa arti lawatan. Kami akan menikmati apa arti kelimpahan. Kami akan menikmati apa arti damai sejahtera di kota ini dan di Indonesia. Kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa yang sedang Kau kerjakan. Kami mengucap syukur banyak sekali gereja-gereja yang merindukan dan mendukung akan segala sesuatu tentang bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap akan berdiri dan mendukung akan bangsa dan negara ini. Kami tetap mau berdoa Tuhan untuk pemulihan Pondok Daud. Kami hari-hari ini sedang berpuasa. Kami terus mau mengawal bangsa dan negara kami. Kami terus mau minta di dalam nama-Mu perubahan dalam hidup kami supaya mengeluarkan buah. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang Kau rencanakan menjadi kenyataan untuk bangsa ini. Pemulihan Pondok Daud terjadi dalam hidup kami, karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Sehingga waktunya tiba, Engkau melihat, Engkau apa yang telah kami lakukan, karena tinggal 2 kali lagi Tuhan. Akhir bulan ini dan akhir bulan November. Kami mohon anugerah-Mu untuk tahun ini. Kami akan dapat mengakhiri tahun ini dengan jarahan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Siapkan kami. Biarlah kami terus menambal akan lubang-lubang dalam tembok kami. Sampai seluruh tembok ini tidak ada lubang lagi dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan terus melakukan apa yang terbaik untuk akhir bulan ini. Siapkan kami untuk memasuki akan pemulihan Pondok Daud. Doa 14-15 jam di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca Tuhan yang begitu amat panas Tuhan di kota ini. Kami berdoa saat ini, kalau sudah waktunya hujan, turunkan hujan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini. Engkau akan berikan kota ini tiang awan, tiang api, hujan awal dan hujan akhir,
Biarlah pada saat ini Engkau turunkan hujan, Engkau beri udara yang enak Tuhan di kota kami, dan kami merasakan pemeliharaanmu tidak pernah berhenti atas kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan, bencana alam apapun yang Kau izinkan terjadi buat bangsa ini, terutama buat Pulau Jawa, kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah kalau boleh terjadi, jangan terjadi tahun ini ya Tuhan. Engkau mengundurkan akan semua dan semuanya. Sekalipun dunia ada di bawah kekuasaan kuasa gelap, tapi kami tahu Engkau sudah mengalahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kedaulatan tetap ada di tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa yang di surga, kami minta biarlah apapun yang bakal terjadi, Engkau membuat semua secara minimal Tuhan, sehingga tidak sampai mengalami suatu bencana yang membinasakan umat-Mu di dunia ini. Ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat firman-firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau masuk dalam pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Bangkit berdiri, kita ambil minyak urapan, karena kita tahu urapan ini merupakan sesuatu perlindungan secara profetik yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan yang daripada-Mu turunkan atas kami Tuhan, seluruh kehidupan kami. Dan biarlah mata kami ada di dalam perlindungan, telinga kami pun Tuhan, supaya telinga kami adalah telinga yang terus mendengar hanya suara-Mu. Bibir mulut kami hanya memperkatakan perkataan yang keluar dari hati kami yang paling dalam, yang pas di hati-Mu. Tuhan Yesus, berkati hati kami, cengkeram hati kami untuk tetap berkenan di hati-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya. Seluruh sakit penyakit kami Engkau hancurkan Tuhan, dan kami mengalami kesembuhan. Semua kelemahan dalam hidup kami Engkau kebaskan semua Tuhan. Terima kasih untuk semua. Kau berkati pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, biar semua menjadi berhasil. Engkau berkati kaki kami Tuhan. Kami olesi minyak, supaya kami tahu perjalanan kami hari ini bersama-Mu, kami akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Semua yang kami kerjakan mengalami perlipat kali gandaan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami hari ini. Kami mengalami kemenangan-kemenangan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.